Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Salwa Gaisani Dwi Putri, Ageng Satputra, Ivan Meza Morgan, Aldo Johannes, Richard Immanuel, Dinda Alia Rahma, Muhammad Amji Faraz, Destira Habibah, dan Rizky Kansa. Di sini kami akan memaparkan hasil analisa kami yang berjudul Analisis Jurnal Customer Service. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai fenomena atau masalah yang dari berjudul Analisa Pelayanan Customer Service terhadap Kepuasan Nasabah Bank Danamon Sukodadi Lamongan yang dianalisa oleh Yunius Mawati DJ Bihastika Istianadi pada tahun 2018. Apakah dimensi pelayanan customer service yang terdiri dari reliability, responsiveness, tangible, assurance, dan empati mempunyai pengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepuasan nasabah di Bank Danamon Sukodadi Lamongan, serta pelayanan customer service manakah yang paling dominan yang berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Danamon Sukodadi Lamongan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, tujuan dari analisa kami yaitu menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari reliability, responsiveness, tangible, assurance, dan empati terhadap kepuasan nasabah secara parsial maupun simultan, dan untuk mengetahui dimensi kualitas pelayanan manakah yang paling berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank Danamon Sukodadi Lamongan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teori. Teori di sini dari Dr. Kasmir, Magister Manajemen. Customer service merupakan setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberi kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi kegiatan dan kebutuhan masalah. Kemudian menurut Rusidi 2017 menyatakan bahwa pelanggan atau customer adalah seorang yang datang atau memiliki kebiasaan untuk membeli sesuatu dari penjual. Kebiasaan tersebut meliputi aktivitas pembelian dan pembayaran atas sejumlah produk yang dilakukan berulang kali. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yang penemuannya dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sampel dan populasi. Populasi yang digunakan adalah seluruh nasabah Bank Danamon Sukodadi Lamongan. Menurut Ari Kunto, sampelnya merupakan sebagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 98 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling, dengan cara pengambilan sampel secara kebetulan. Menurut Masyuri Jainuddin 2014, anggota populasi yang dijumpai oleh peneliti pada saat penelitian, maka itulah yang menjadi sampelnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pembahasan dan diskusi dari jurnal. Jadi dari hasil analisis data tersebut, ada beberapa yang dapat dipertimbangkan, yaitu disarankan kepada petugas customer service Bank Danamon Sukodadi Lamongan agar dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan memuaskan kepada nasabah dengan memperhatikan proses komunikasi dan sikap, agar informasi yang diberikan tidak terjadi kesalahpahaman pada nasabah sehingga nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Dan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan suatu pengetahuan tentang betapa pentingnya peran customer service dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan nasabah di Bank Sukodadi Lamongan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan jurnal. Yang pertama di sini ada peranan customer service terhadap pelayanan jasa kredit yang ditulis oleh Edward Bane. Persamaannya sama-sama memanfaatkan customer service sebagai perkembangan perusahaan jasa. Perbedaannya, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.
Yang kedua, analisis kualitas pelayanan customer service pada kepuasan nasabah di Bank BJB Syariah KCP Cianjur, yang ditulis oleh Dadang Yudi, Cut Andini, dan Anwar Musyad. Persamaannya adalah customer service terus memperbaiki kualitas pelayanan dalam meningkatkan mutu pelayanan untuk menciptakan kepuasan bagi nasabah. Kelemahannya adalah pada penelitian tidak menggunakan metode kualitatif. Yang ketiga, pengaruh kualitas pelayanan customer service terhadap kepuasan pelanggan, yang ditulis oleh Kurnia Ziyanto dan Muhammad Ad-Rochim. Persamaannya antara kedua pendapat tersebut adalah bahwa kualitas pelayanan dilihat dari perspektif sejauh mana layanan diberikan sesuai dengan harapan atau janji yang telah dibuat kepada pelanggan. Perbedaannya terletak pada pendekatan dalam pengukuran kualitas pelayanan. Pendapat menurut Tiptono lebih berfokus pada kesesuaian layanan dengan ekspektasi pelanggan secara umum. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya yang keenam ada analisa kualitas pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah pada Bank Cina Construction, Bank Indonesia Tbk atau Sumardi Yeyen Anggraini. Jadi penelitinya yang pertama ada Sumardi, yang kedua Yeyen Anggraini. Jadi persamaannya kedua jurnal ini sama-sama membahas tentang bagaimana pengaruh pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah bank. Sedangkan perbedaannya pada jurnal Bank Danamon menggunakan metode penelitian sampel dengan teknik sampling atau accidental sampling. Sedangkan pada jurnal Bank Cina menggunakan metode penelitian sampel teknik konvensionalitas. Yang ketujuh, peran customer service dalam mendukung kompetensi pegawai pada perusahaan. Penelitinya yaitu yang pertama ada Mona Rizky Meldiana, yang kedua Dedi Rianto Rahadi. Jadi persamaannya keduanya sama-sama membahas mengenai meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah bank. Sedangkan perbedaannya metode penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu fokus mengenai kompetensi dasar pada karyawan customer service. Selanjutnya yang kedelapan ada pengaruh elemen core logistik customer service terhadap kepuasan jasa pengiriman paket, yaitu penelitinya M. Azam Amarullah. Persamaannya di sini logistik customer service, komponen-komponen logistik, dan kepuasan pelanggan. Sedangkan perbedaannya pada indikator yang digunakan adalah kehandalan petugas dalam memberikan informasi pelayanan atau kehandalan petugas dalam memudahkan teknis pelayanan. Yang kesembilan ada keterampilan komunikasi customer service melalui interaksi sosial secara online. Penelitinya yang pertama Nur Kalila Fajrini, yang kedua ada Wunda Prawesti. Persamaannya antara kedua studi tersebut adalah keduanya mengidentifikasi dimensi-dimensi penting dalam pelayanan atau komunikasi customer service. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitian yang berbeda. Studi pertama berkaitan dengan analisis pelayanan customer service di Bank Danamon, sedangkan studi kedua membahas kemampuan komunikasi customer service melalui interaksi sosial. Yang ke-10, yang terakhir ada analisis peran kinerja customer service dan teller terhadap kepuasan nasabah bank. Peneliti yang pertama Zusiana Cesaria Evalin, yang kedua Iswandi, yang ketiga M. Norman. Yaitu di sini persamaannya responsi, yaitu ketanggapan atau kepedulian. Sedangkan perbedaannya di sini jurnal kedua berfokus pada dimensi kualitas pelayanan nasabah dan pengukuran kepuasan nasabah di dalam dunia perbankan secara umum dengan menekankan 5 dimensi kualitas pelayanan.
Demikian pemaparan hasil analisa dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.